hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak mau kenalin dulu nih abang yang akan mengiringi musik kita hari ini. Namanya siapa ya bang? Namaku Rorot Purba. Nah, ini ada abang Rorot. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan metode pengajaran sama seperti minggu lalu. Wah, seperti apa itu kak? Jadi, kita akan membaca firman bersama-sama, kemudian kita melihat aplikasinya dalam kehidupan kita seperti apa. Wow, seru banget. Iya bang, sudah siap adik-adik? Alkitabnya disiapin ya, sama persembahannya juga dipersiapin. Oke, sebelum kita mulai ke firman Tuhan, yuk kita mau memuji Tuhan dulu. Kita bernyanyi lagu Yesus Pokok. Yeay, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita akan masuk ke dalam pengajaran. Sebelumnya, yuk kita menyanyikan satu lagu, yaitu Selidiki Aku. Yuk adik-adik kita siapin hati kita ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang
Adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih tetap memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, kiranya Engkau yang berkati hati kami, kiranya ada kuasa Roh Kudus yang boleh tinggal di dalam hati kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan, diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan juga kami boleh tahu arti dari firman Tuhan dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Coba dibuka kitabnya ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak bacain ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari cerita firman yang kita baca tadi, kita bisa lihat ya bahwa ada beberapa peristiwa besar, peristiwa ajaib yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di atas gunung. Tuhan Yesus saat itu sedang berdoa dan murid-muridnya sedang tertidur. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus rupa wajahnya berubah dan bajunya menjadi putih berkilau-kilau. Itu yang pertama adik-adik. Nah, yang kedua yaitu pada saat Tuhan Yesus didatangi oleh 2 orang. Didatangi 2 orang, apa hebatnya ya? Tahu nggak adik-adik? 2 orang itu adalah Musa dan Elia. Tahu nggak adik-adik Musa dan Elia siapa? Musa dan Elia adalah nabi, dan mereka hidup pada zaman sebelum Tuhan Yesus lahir. Tahu nggak siapa yang membelah laut Teberau pada saat orang Israel keluar dari bangsa Mesir, sehingga mereka bisa lolos dari kejaran bangsa Mesir? Siapa yang membelah laut hanya dengan tongkat? Iya betul, namanya Musa. Kemudian Elia, Nabi Elia juga dulu pernah loh menyembuhkan orang yang sakit. Ternyata 2 nabi ini pernah melakukan perbuatan yang besar loh, dan mereka itu hidup
di zaman Tuhan Yesus belum lahir. Loh, coba deh adik-adik, ternyata Nabi Musa dan Nabi Elia itu datang pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa. Wah, hebat gak tuh? Mereka yang dulu pernah lama hidup sebelum zaman Tuhan Yesus tiba-tiba hadir pada saat Tuhan Yesus berdoa. Ajaib kan? Nah, hal itu juga yang membuat murid-murid Tuhan Yesus menjadi terkejut. Pada saat mereka terbangun, mereka terkejut melihat adanya Musa dan juga adanya Elia. Mereka bahkan sangat berbahagia dan ingin menawarkan kemah bagi Musa, Elia, dan juga Tuhan Yesus. Dan saat itu ada lagi nih kejadian ketiga, yaitu pada saat awan datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memasuki awan itu dan mereka sangat takut. Di dalam awan itu ada suara. Apa suaranya? Katanya bilang. Suaranya bilang, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, pesan ini disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebetulnya pesan ini juga disampaikan loh kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah dan kita harus mendengarkan dia. Nah, adik-adik, ternyata nih kita harus hidup di dalam kemuliaan Tuhan loh. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan mendengarkan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dan juga taat kepada Tuhan. Dan kita juga perlu perubahan, sama kayak Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus mengalami perubahan. Pada saat dia berdoa, apa yang berubah? Raut wajahnya, rupa wajahnya berubah, dan bajunya menjadi putih berkilau-kilau. Yesus tampil dalam kemuliaannya. Nah, itu perubahan yang indah nggak adik-adik? Indah banget kan? Nah, kita juga perlu mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Perubahan yang membawa pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kisah cerita tentang kasih dan juga teman-temannya di dalam pertemanan mereka. Yuk, coba kita lihat sama-sama ceritanya. Wah, hari pertama masuk sekolah nih. Tahun ajaran baru. Tahu gak sih? Aku tuh selalu ranking 1 loh. Aku yakin kalau aku pasti ranking 1 lagi nanti. Aku sekarang udah masuk kelas 3. Aku udah cantik, pinter lagi. Siapa sih yang kayak aku? Pasti nggak ada. Aku cantik, aku pinter lagi. Aduh, sakit tahu. Aduh, Kamu, kamu nggak lihat apa? Emang kamu buta? maaf, aku nggak lihat. Maaf. Udah aku pergi. Dasar. Jadi cewek kok kasar banget ya. Aku balik ah. Ada Kasih. Hai Kasih. Halo. Aku dengar kamu itu murid yang paling pintar ya. Terus aku dengar juga kamu itu murid paling cantik, lucu, ucul. Tapi aku sedang kesusahan nih. Aku ada soal yang aku ngerti. Kamu bisa ajarin aku nggak? Apa? Ajarin kamu? Iya. Enak aja. Tahu nggak? Aku tuh belajar susah payah. Aku tuh belajar sendiri, tahu nggak, tanpa bantuan. Terus kamu mau minta bantuan aku? Enak aja. Mending kamu cari aja teman. Kalau enggak, les sendiri aja. Pelit. Jadi Kasih sombong banget ya. Mentang-mentang pintar, gak mau ngajarin temannya. Dan kalian gak mau teman sama dia ah. Kau balik deh. Enak nih kalau main jam segini nih.
Sintong, Sintong, Sintong. Hai, apa? Kenapa? Kamu siapa? Aku siapa? Lah, ngelawak. Main yuk. Main apaan? Main apa? Kayak mancing. Mancing kamu suka nggak? Aku suka. Mancing keributan tapi. Saya begini. Gue punya tebak-tebakan nih. Kalau ada jus alpukat dan jus mangga, kamu suka apa? Suka kamu. Aduh, lucu. Tapi seru tahu. Aku boleh ikutan main nggak sama kalian? Kalian mau main kan? Kamu siapa? Kamu yang sombong itu ya? Gak mau bantuin teman ya? Ih, ogah banget teman sama dia. Yuk balik aja yuk. Yuk balik yuk. Sombong. Kok gitu sih? Gitu sih. Kan aku cuma minta main bareng. Kan mereka nggak mau main sama aku ya? Emang aku kenapa? Aku jadi dijauhin sama teman-teman. Aku jadi sendiri dong, gak ada temannya. Itu kasih bukan ya? Kayak kasih nih. Coba aku deketin. Iya, itu kasih. Kasih, kamu kenapa nangis kasih? Kasih nggak ada teman. Kasih nggak boleh main sama temen kasih. Memang ada apa kasih sampai nggak ada yang mau main sama kamu? Soalnya tadi kasih pelit sama temen kasih. Terus kasih juga ngomong kasar sama temen kasih. Jadinya aku mau main sama temen-temen nggak mau main sama aku. Kasih, kamu nggak boleh seperti itu ya nak. Kamu harus jadi anak yang baik. Kalau kamu nakal, nggak akan ada yang mau temenan sama kamu. Kamu harus minta maaf sama teman-teman supaya mereka mau berteman lagi sama kamu. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Kalau kasih minta maaf sama temen kasih, mereka mau maafin kasih nggak ya? Pasti mau kasih. Kamu ingat nggak kata guru sekolah minggu? Tuhan aja mau maafin kita, apalagi teman-teman. Asal kamu mau minta maaf ya kasih. Minta maaf ya. Aduh, yang harus minta maaf ya. Ya udah deh, daripada kasih nggak ada teman. Ya udah deh. Ada Opung. Makasih ya nasihatnya Opung. Sama-sama kasih. Dadah kasih. Ya Opung. Oke deh, kasih mau minta maaf deh. Kasih nggak mau lagi deh jadi orang kasar, jadi orang pelit. Memang ternyata teman-teman nggak suka. Aku harus panggil Sintong nih sama si Toga. Oke deh. Nah adik-adik, kita sudah lihat ya cerita tentang kasih dan teman-temannya. Gimana adik-adik? Seru nggak? Seru ya? Nah, kita lihat ya, tadi ada anak yang namanya Kasih. Ternyata Kasih itu sama teman-temannya suka berbuat kasar dan pelit. Padahal namanya Kasih ya, tapi dia malah gak berbuat kasih sama teman-temannya. Akhirnya teman-temannya menjauhi Kasih, gak mau temenan sama Kasih. Terus Kasihnya jadi sedih deh. Kasih sadar kalau apa yang dia lakukan sama teman-temannya itu tidak baik. Karena tadi ada Opung yang mengingatkan Kasih, ada Opung yang menegur Kasih kalau Kasih tidak boleh berbuat jahat lagi sama teman-temannya. Nah, yang diperlukan oleh Kasih adalah
Kasih harus sadar sama perbuatannya, dan Kasih pun harus berubah dari perbuatan yang jahat. Nah adik-adik, kita juga begitu ya. Kalau kita selama ini punya kesalahan, dosa-dosa kita perlu berubah. Kita harus sadar dulu nih sama perbuatan kita, dan kita perlu untuk berubah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Coba yang tadinya males-malesan di rumah, diubah ya, jangan males lagi. Rajin belajar supaya nanti ilmunya berguna loh buat masa depan. Terus yang suka melawan sama orang tua, yang suka nggak mau disuruh sama orang tua, belajar ya berubah untuk mengasihi orang tua supaya kembali lagi mau untuk membantu orang tua. Apalagi nih yang suka ngomong kasar kayak Kasih tadi, coba deh kita berubah supaya kita menjaga perkataan kita, supaya kita tidak menyakiti orang lain. Tahu nggak, mulut ini diciptakan bukan untuk menyatakan hal-hal yang jahat loh, tapi menyatakan hal yang baik dan contoh yang lain-lain. Nah adik-adik, pengajaran kita telah selesai hari ini. Semoga kita sama-sama bisa berubah ya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita mau lihat nih siapa yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu. Yuk kita sama-sama lihat. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan abang sekolah minggu. Ini alasanku mengikut Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosaku. Karena dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Karena dalam nama Tuhan Yesus ada damai dan sejahtera. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan semuanya. Sekarang saya akan menyebutkan alasan saya mengapa saya ingin mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah, tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada semua manusia, mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan bangkit dari kematian, sehingga saya dan yang lain mempunyai pengharapan dan hidup yang baru. Terima kasih. Halo, nama saya Cheryl Cibuya. Ayat hafalanku Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih kakak abang sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, sudah lihat kan video dari teman-teman kita? Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap terus mengikut Tuhan. Nah, berikutnya kita akan melihat siapa saja yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Yuk kita lihat nama-namanya. Adik-adik, bagi adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah pengajaran kita telah selesai. Yuk kita mau menutup ibadah kita dengan satu lagu pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Kita pakai gerakannya ya. Aku anak terang, ku pasti memberi terang. Aku anak
Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menyadari selama ini apa yang telah kami perbuat kepada orang tua kami, kepada teman-teman, kepada sanak saudara, atau kepada siapapun. Jikalau kami memiliki salah, biarlah Tuhan mampukan kami untuk menyadarinya dan mampukan kami Tuhan untuk kami berubah supaya kami boleh semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan ajar kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa supaya kami bisa berubah ya Tuhan. Tuhan, tolong kami juga supaya kami boleh semakin rindu akan belajar firman Tuhan, semakin rindu untuk beribadah kepadamu Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Tuhan, kami telah selesai, kiranya Engkau yang boleh pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, setelah ibadah, adik-adik boleh menyerahkan persembahan ke gereja. Adik-adik bisa memasukkan persembahan tersebut ke dalam amplop. Kemudian di amplop itu adik-adik boleh tuliskan nama adik-adik, dan adik-adik bisa kasih amplopnya ke papa mama, dan papa mama nanti akan serahkan ke sintua atau langsung ke gereja juga boleh. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di ibadah online minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu.